Surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengajukan dan meminta pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pimpinan DPR, Ibu Puan Maharani dan juga Prof. Sufmi Dasko mengatakan bahwa surat tersebut akan dibahas dulu di rapat pimpinan DPR karena sampai saat ini surat masih berada di kesekretariatan DPR RI. Kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin dalam rapat paripurna ini, karena surat ini kan bukan baru masuk sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi sudah berminggu-minggu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR, tetapi masih di sekretariat. Saya melihat ini adalah sebuah alasan politik ya kepada publik untuk menenangkan publik bahwa ini strategi untuk menenangkan semua pihak. Saya percaya Pak Prabowo Subianto juga tidak ingin ada keriuhan yang terjadi di masa pemerintahannya sekarang ini. Maka wajar kalau kemudian surat tersebut tidak dibacakan di paripurna kali ini. Karena kalau dibacakan surat tersebut tentu akan mengandung banyak resiko, dan terutama resiko politik dan situasi kondusivitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka saya tidak heran kalau kemudian surat tersebut tidak dibacakan, dan ini adalah jawaban yang cukup diplomatis dan cukup bijak dari pimpinan DPR bahwa akan dibahas dulu di unsur pimpinan DPR sebelum dibacakan di paripurna. Seperti saya sampaikan tadi, saya percaya Pak Prabowo juga tidak menghendaki adanya kegaduhan-kegaduhan dalam politik kita sekarang ini karena situasi global yang kita hadapi juga tidak mudah saat ini. Maka kalau Pak Prabowo tidak menghendaki adanya kegaduhan-kegaduhan, artinya beliau ingin fokus dalam mengurusi persoalan bangsa dan negara saat ini, terutama persoalan ekonomi, tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain, serta korupsi yang memang merajalela di negara kita. Pak Prabowo memilih untuk tidak membuat kegaduhan baru, tetapi membiarkan situasi ini semua tenang. Kalau soal Gibran, ya mungkin akan dibiarkan begitu saja, hidup segan mati tak mau, perannya lama-lama juga akan habis. Karena kalau kita perhatikan dalam isu-isu penting, Wakil Presiden ini kan tidak dilibatkan lagi dalam pengambilan keputusan atau rapat-rapat penting. Kalau kita melihat kemarin ketika Pak Prabowo mengumpulkan jajarannya membahas tentang kondisi global, terutama setelah perang Iran-Israel, kan tidak terlihat di sana ada Wakil Presiden Gibran. Wapres malah terlihat pergi ke beberapa daerah di Jawa Timur, Panen Tebu, dan ini adalah menurut saya cara dari Pak Prabowo tidak mengaktifkan posisi Gibran di dalam pemerintahan, sehingga keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan juga tidak begitu banyak. Artinya dianggap ada dan tiada. Tapi kebijakan yang diambil oleh DPR RI menurut saya adalah keputusan bijak yang memang harus patut kita hormati, bahwa membacakan surat ini pasti akan punya efek kegaduhan tersendiri di tengah publik kita. Maka ketika DPR memutuskan tidak membacakan surat dari Forum Purnawirawan tersebut saat ini adalah sebuah keputusan yang bijak. Karena tentu akan ada dampak dari itu semua dan kita yang akan merasakannya. Maka pilihannya untuk tidak membacakan itu sudah tepat menurut saya ya. Silakan teman-teman lain berpendapat, tapi menurut saya itu sudah tepat. Kita hindari kegaduhan saat ini, apalagi kegaduhan yang bersumber dari keluarga Jokowi semuanya, karena kita sudah terlalu gaduh oleh isu-isu yang muncul dari keluarga ini, dari Jokowi, Gibran, Bobi, Kaesang. Bangsa kita sudah terlalu gaduh dengan isu-isu yang muncul dari keluarga ini. Maka kalau sekarang itu harus kita pendam, kita benamkan, saya setuju. Maka kalau perlu bukan hanya isunya, keluarga ini memang juga harus dibenamkan pelan-pelan supaya tidak menjadi pencipta kegaduhan lagi di tengah bangsa kita. Menurut saya seperti itu. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Rudy Kamri. Tentunya hal ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Nah, perlu kita menyadari bahwasanya memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam
dinamika-dinamika yang ada, dan itu disebabkan kerap kali karena kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan organisasi yang hanya mencari untung dalam porsi-porsi orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita melihat hujatan-hujatan yang selalu didapatkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, ataupun juga sering disebut sebagai Raja Jawa. Kenapa beliau sering sekali mendapatkan hujatan-hujatan dari netizen yang dulunya orang masyarakat yang selalu mengidolakan beliau, dan artinya ketika dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, masyarakat sudah tidak percaya lagi ataupun bertolak belakang kepada seorang Jokowi. Nah, ini ditentukan karena tindakan-tindakan Jokowi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi ataupun lebih memprioritaskan urusan-urusan pribadi dibanding dengan urusan memajukan masyarakat Indonesia itu. Kalau kita melihat ya, mantan-mantan presiden yang lain seperti Bu Mega, ada juga SBY yang memang mereka mantan presiden juga, namun tidak seperti seorang Jokowi yang kerap kali mendapatkan tindakan-tindakan yang membuat kita kurang enak mendengar hal itu ya. Lantas Jokowi mendapatkan komentar-komentar masyarakat seperti itu dikarenakan beliau sangat ambisi berkuasa. Kalau kita belajar dari Bu Mega dan juga Pak SBY, mereka tidak terlalu haus akan kekuasaan, mereka tidak terlalu haus akan jabatan-jabatan tertinggi. Jadi mereka hanya menikmati masa pensiun, dan juga mereka berdiam diri melaksanakan menjadi kegiatan-kegiatan mereka secara pribadi tanpa ikut serta dengan kegiatan-kegiatan politik. Namun apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi, dia tidak tahan diri akan hal itu, dia masih ikut campur dalam segala sesuatu yang terjadi, sehingga masyarakat menilai bahwasannya Jokowi ini tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki, dengan apa yang sudah ia capai. Jadi hawa nafsu yang besar ingin berkuasa itu membuat Jokowi menjadi buruk di mata masyarakat, sehingga masyarakat pun sudah tidak respect lagi dengan Jokowi. Itu dikarenakan karena beliau hanya mementingkan kepentingan pribadi ya, hanya mementingkan kepentingan golongan tersendiri, ataupun juga ia berani melanggar aturan-aturan yang ada hanya demi menyelamatkan anak-anaknya. Jadi harapan besar kita sebenarnya, saya yakin bahwa Prabowo sudah mengetahui akan hal ini ya. Namun Prabowo tidak suka mencari celah. Beliau sangat memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti Jokowi yang memang hanya kesempatan itu tidaklah lama nantinya. Mungkin Prabowo pelan-pelan untuk menunjukkan sebuah kesalahan-kesalahan besar seperti seorang Jokowi. Saya yakin bahwasanya Prabowo tidak gegabah seperti seorang Jokowi. Dalam memajukan negara ini tentunya dibutuhkan orang-orang yang sabar, tetap pelan-pelan tapi pasti. Ya, itu yang kita inginkan. Harapan-harapan besar masyarakat ketika melihat Prabowo duduk dan mengerjakan menjadi bagian-bagian sebagai seorang presiden, walaupun di masa tuanya ia mau mengabdi bagi negara ini. Jadi jiwa patriotnya seorang Prabowo, jiwa memimpinnya seorang Prabowo itu menunjukkan sebuah nilai-nilai kebanggaan, nilai-nilai yang dapat diandalkan sebagai seorang leader.
Saya yakin bahwasanya Prabowo pelan-pelan ingin mengubahkan negara ini dengan menumbangkan jaringan-jaringan hukum ini. Ya. Dan juga sebenarnya bisnis-bisnis gelap yang kerap kali tertangkap basah anak buahnya. Prabowo sudah tahu siapa yang bermain di belakang layar seperti itu. Tidak mungkin tidak, ya. Karena seorang presiden pastinya juga mempunyai jaringan-jaringan yang elit yang dapat mendeteksi orang-orang seperti itu. Namun nanti di endingnya ini akan terbongkar. Jadi hati-hati buat para mafia tanah, ya, gangster narkoba dan berbagai macam hal-hal yang lain yang dinilai itu akan merugikan negara nantinya. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.